Perkenalkan, nama saya Grace Agatha Panjaitan. Saya berasal dari 12 IPA 2, nomor urut 21. Kali ini saya akan menerangkan mengenai penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, seperti yang sudah dipelajari sebelumnya mengenai hukum Mendel, berdasarkan hukum Mendel pertama dan kedua, penyilangan monohibrid atau satu sifat beda dominan penuh memiliki perbandingan fenotip F2 sebesar 3:1, sementara itu pada penyilangan dihibrid menghasilkan fenotip F2 sebesar 9:3:3:1. Namun pada kenyataannya, ketika dilakukan penyilangan, terkadang ditemukan angka perbandingan yang tidak sama atau sering disebut dengan menyimpang dengan pola-pola hereditas menurut hukum Mendel itu sendiri. Nah, bagaimana pola-polanya? Berikut ulasannya. Penyimpangan perbandingan dengan pola-pola hereditas menurut hukum Mendel, yang pertama ada penyilangan monohibrid, yaitu perbandingan fenotip F2-nya itu 1:2:1. Sedangkan penyilangan dihibridnya ada 9:3:4, 9:7, 9:6:1, 12:3:1, dan 15:1. Dan jika diperhatikan secara saksama, perbandingan-perbandingan ini merupakan penggabungan dan penjumlahan dari angka-angka perbandingan yang dikemukakan oleh Mendel, sehingga peristiwa ini sering disebut sebagai penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, penyimpangan semu hukum Mendel ini dikarenakan oleh dua hal. Yang pertama, interaksi antaralel, dan yang kedua, interaksi genetika. Yang pertama, interaksi antaralel itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, kodominan. Yang kedua, dominansi tidak sempurna. Yang ketiga, alel ganda. Dan yang keempat, alel letal. Kita akan bahas dari yang pertama, yaitu kodominan. Kodominan ini merupakan dua alel dari suatu gen yang diekspresikan secara bersama-sama dan menghasilkan fenotip yang berbeda pada individu bergenotip heterozigot. Nah, biasanya ini contoh-contohnya itu pada golongan darah seperti sistem M sampai N pada manusia yang menggunakan simbol L, M, dan Ln. Huruf L itu diambil dari nama penemunya, yaitu Lenthainer Levin. Nah, sebagai contoh soal di sini ada warna rambut sapi Shorthorn dipengaruhi oleh alel-alel kodominan, yaitu warna merah oleh CR atau coklat kemerahan dengan percikan sama warna putih oleh CRCW dan putih oleh CWCW. Jika sapi berwarna rohan disilangkan dengan sesamanya, bagaimanakah rasio fenotip F1? Nah, di sini ada parental pertama, genotip pertama, dan fenotip pertama. Jadi, rasio fenotip F1-nya merah banding rohan banding putih adalah 1:2:1, sama dengan rasio genotipnya. Kemudian yang kedua itu ada dominansi tidak sempurna. Dominansi tidak sempurna ini juga sering disebut sebagai incomplete dominantial intermediate. Nah, dominansi tidak sempurna ini terjadi ketika alel dominan tidak dapat menutupi alel resesif dengan sempurna, sehingga menghasilkan fenotip atau fenotip campuran pada individu bergenotip heterozigot. Biasanya terjadi pada bunga snapdragon, bunga pukul 4 atau yang sering kita dengar sebagai Mirabilis jalapa, dan ayam Andalusian. Persilangan bunga snapdragon merah dengan bunga snapdragon putih akan menghasilkan F1 yang semuanya berwarna merah muda jika F1 disilangkan dengan sesamanya rasio fenotip F2 merah muda banding putih adalah 1:2:1, sama dengan rasio genotipnya. Kemudian yang ketiga itu ada alel ganda. Alel ganda ini merupakan suatu gen yang memiliki lebih dari 2 alel yang terjadi karena perubahan struktur DNA atau mutasi yang diwariskan. Nah, alel ganda ini dibedakan menjadi 3, yaitu golongan darah sistem ABO pada manusia. Kemudian ada juga
warna mata pada lalat buah atau Drosophila. Kemudian itu diatur oleh suatu seri alel dengan hierarki mulai dari yang lebih dominan ke yang lebih resesif. Kemudian ada juga warna rambut kelinci yang dikendalikan oleh alel-alel dengan hierarki dominansinya. Sebagai contoh soal, di sini ada kelinci betina abu-abu muda CCBC dikawinkan dengan kelinci jantan berwarna abu-abu CCB. Kemudian bagaimanakah rasio fenotip anak-anak kelinci yang dilahirkan? Jawabannya di sini ada parental pertamanya itu abu-abu muda dan abu-abu, kemudian genotip pertamanya dan fenotip pertamanya dihasilkan 25% abu-abu, 25% abu-abu muda, 25% abu-abu, dan 25% Himalayan. Jadi, rasio fenotip keturunan abu-abu banding abu-abu muda banding Himalayan adalah 2:1:1. Kemudian yang keempat itu ada alel letal. Alel yang menyebabkan kematian pada individu yang memilikinya dikarenakan alat tersebut berperan pada karakter penting dalam tubuh, misalnya menumbuhkan klorofil pada tumbuhan. Itu dibedakan menjadi 3, yaitu alel letal dominan, di mana alel letal dominan ini bergenotip homozigot akan letal, sedangkan yang bergenotip heterozigot akan mengalami subletal. Kemudian ada alel letal resesif, kemudian alel subletal. Kita mulai dari alel letal dominan. Seperti yang sudah saya katakan tadi, alel letal dominan itu individu dengan alel letal dominan yang bergenotip homozigot akan letal, sedangkan yang bergenotip heterozigot akan mengalami subletal. Di sini bisa kita lihat di parental pertamanya itu ada creeper dan creeper. Kemudian di genotip pertamanya C besar C kecil, C besar C kecil. Kemudian ini merupakan diagram dari genotip pertamanya. Jadi, telur yang bisa menetas menjadi ayam hanya 75% dengan rasio fenotip normal banding creeper itu 1:2. Nah, yang berikutnya itu ada alel letal resesif. Alel letal resesif itu hanya menyebabkan kematian pada individu yang bergenotip homozigot resesif. Sebagai contoh soal, di sini ada pada tanaman zagung atau zeamais, alel dominan G mengatur terbentuknya klorofil. Sementara itu, alergi bersifat letal. Hasil persilangan tanaman heterozigot dengan sesamanya menghasilkan 1.200 biji jagung. Jika seluruh biji tersebut ditanam kembali, berapakah yang bisa tumbuh menjadi tanaman baru? Nah, ini dia parental pertama dan di sini dia genotip pertama. F atau fenotip pertamanya itu dia 25% G besar hidup berdaun hijau normal, 50% G besar G kecil dia hidup berdaun hijau kekuningan normal. Terus 25% G kecil dia letal, tidak berklorofil dan albino. Jadi jumlah tanaman baru yang dapat tumbuh adalah 75% dikali 1.200 itu sama dengan 900. Kemudian yang ketiga ada alel subletal. Alel homozigot dominan atau homozigot resesif yang menyebabkan kematian individu pada usia anak-anak hingga dewasa. Contohnya thalassemia. Di parental pertamanya itu ada thalassemia minor dan thalassemia minor juga. Di genotip pertama itu T besar H kecil, T kecil, H kecil, T besar H kecil, T kecil, H kecil. Dengan fenotip 25% T besar H kecil, T besar H kecil subletal thalassemia major, 50% T besar H kecil, T kecil, H kecil. Itu anemia tidak parah
thalassemia minor, dan 25% T kecil H kecil, T kecil H kecil yang artinya normal. Kemudian interaksi genetik ini yang berikutnya. Interaksi genetik ini adalah interaksi antara dua pasang gen non-alelik atau lebih yang menimbulkan fenotip dengan rasio yang menyimpang secara semu terhadap hukum Mendel. Nah, di sini dia ada jalur biosentrik yang melibatkan enzim yang diekspresikan oleh gen. Keterangannya di situ ada E itu merupakan enzim, G itu gen, A besar dan B besar itu metabolit, dan C besar itu merupakan hasil akhirnya. Nah, interaksi genetik itu terbagi menjadi 4 juga, yaitu atafisme, epistasis dan hipostasis, polimeri, kriptomeri. Sebenarnya ini ditambah satu lagi, yaitu komplementer. Jadi dia ada 5. Nah, yang kita bahas dari yang pertama itu ada atafisme. Itu merupakan interaksi beberapa gen yang menghasilkan sifat baru. Nah, atafisme ini biasanya mengakibatkan adanya jengger ayam. Nah, bisa kita lihat di sini jengger ayam akibat stafisme itu ada walnut, rose, pea, dan single. Dan seperti yang kita lihat di sini, ada tanda-tanda seperti ini. Itu artinya gen dominan atau resesif, artinya dia tidak begitu berpengaruh ketika itu diisi. Dan ini merupakan bentuk dari penyilangan yang dilakukan pada ada 4 diagram. Ini merupakan hasil diagramnya ini dia merupakan hasil dari fenotip 2-nya. Kemudian lanjut di yang kedua itu epistasis dan hipostasis. Itu bentuk interaksi ketika suatu gen mengalahkan gen lainnya yang bukan sealel. Gen yang menutup atau menghalangi kemunculan karakter disebut gen epistasis, sementara itu bagian yang ditutupi atau dihalangi itu disebut sebagai hipostasis. Jenis-jenis epistasis itu ada beberapa. Yang pertama itu epistasis dominan. Itu terjadi jika gen menutupi kerja gen lainnya yang bersifat dominan. Gen dominan ini dapat menutupi gen dominan lainnya yang bukan sealel. Pada peristiwa ini akan didapatkan angka perbandingan pada F2 yaitu 12:3:1. Contohnya itu pada karakter warna buah labu. Nah, yang kedua itu ada epistasis resesif. Itu terjadi jika gen yang menutupi gen lainnya bersifat homozigot resesif. Gen homozigot resesif ini dapat menutupi gen lainnya yang bersifat dominan, baik yang sealel maupun tidak sealel. Pada peristiwa ini akan diperoleh angka perbandingan pada F2 yaitu 9:3:4. Nah, contohnya ditemukan pada karakter warna rambut tikus. Di sini kita akan membahas sedikit mengenai genotip dan fenotip pada karakter warna buah labu yang tadi itu ada di epistasis dominan. Di sini ada genotipnya P besar K besar seperti yang tadi saya bilang. Tanda di sini itu merupakan tanda gen dominan atau resesif. Contohnya bisa kita lihat pada, mungkin kalau dia kuning, dia P kecil, K besar, seperti itu. Dan P kecil, K besar, K kecil. Di sini diterangkan bahwa ketika genotipnya P besar, K besar, maka fenotipnya itu putih. Ketika genotipnya dia P besar, K kecil, fenotipnya putih. Artinya di sini yang resesifnya itu adalah si K-nya. Maka yang lebih kuat adalah si P, maka dihasilkanlah fenotipnya putih. Berbeda ketika genotipnya itu P kecil, K besar, itu menghasilkan kuning karena P kecil di situ sebagai resesif.
dan kalau dia genotipnya itu P kecil, P kecil, K kecil, K kecil, artinya tidak ada yang kuat, sama-sama resesif seperti itu, maka dihasilkan fenotipnya itu hijau. Di sini diterangkan diagram penyilangannya yang merupakan persilangan dihibrid atau dua sifat beda. Di situ ada dua parental dan juga ada dihasilkan jumlahnya ketika P besar itu ada 1, P besar P kecil dia dihasilkan 2, P kecil itu 1, K besar 1, K besar K kecil itu ada 2, dan K kecil itu ditemukan 1. Untuk lebih jelasnya lagi, di gambar yang berikutnya ini bisa kita lihat langsung. Ini merupakan keterangan dari gambar yang pertama. Maka dapat disimpulkan rasio fenotip F2-nya itu putih banding kuning banding hijau itu yaitu 12:3:1. Nah, selanjutnya masih dengan topik yang sama, jenis-jenis epistatis. Itu ada epistatis gen dominan rangkap, yaitu terjadi jika dua gen dominan atau lebih menghasilkan satu fenotip dominan yang sama. Namun, jika tidak ada gen dominan satupun, fenotip resesif akan muncul. Contohnya itu pada karakter bentuk kapsul biji tanaman kantong gembala. Kemudian ada juga yang berikutnya itu pada bagian D, itu epistasis gen rangkap dengan efektif kumulatif. Itu terjadi jika kondisi dominan baik homozigot maupun heterozigot pada salah satu lokasi menghasilkan fenotip yang sama. Contohnya itu terjadi pada karakter warna biji gandum. Nah, yang ketiga dari interaksi genetik tadi itu ada polimeri. Polimeri ini adalah interaksi dua gen atau lebih yang mempengaruhi dan menguatkan suatu sifat yang sama. Di sini ada diagram persilangan polimeri terhadap karakter warna biji gandum. Dapat ditemukan di sana parental pertamanya, genotip pertamanya dihasilkan M besar 1, M besar 2, M kecil 1, M kecil 2. Fenotipnya dihasilkan merah sedang, dan pada parental keduanya itu dihasilkan M besar 1, M kecil 1, M besar 2, M kecil 2, dan M besar 1, M kecil 1, M besar 2, M kecil 2, dimana genotipnya M besar 1, M besar 2, M besar 1, M kecil 2, M besar 1, M besar 2, M besar 1, M kecil 2, kemudian M kecil 1, M besar 2, M kecil 1, M kecil 2, M kecil 1, M besar 2, M kecil 1, M kecil 2. Nah, di sini bisa kita lihat langsung diagram dari hasil persilangan polimeri terhadap karakter warna biji gandum. Contoh soalnya itu di sini ada contoh soal karakter berat buah jeruk dikendalikan oleh dua pasang gen. Tanaman bergenotip A besar B besar menghasilkan buah yang besar dengan berat rata-rata 100 gram. Genotip menghasilkan A kecil, B kecil, buah yang kecil dengan berat rata-rata 60 gram. Jika tanaman bergenotip A kecil, B kecil disilangkan dengan A kecil, B besar, bagaimanakah rasio fenotip pada keturunannya? Berapa gram berat yang ditambahkan untuk setiap gen dominan? Nah, di sini langsung kita lihat A besar, B besar itu ada 10 gram. A kecil, B kecil itu ada 60 gram. Langsung aja dikurangkan, itu 4 gen dominan sama dengan 40 gram, maka satu gen dominannya itu
40/4 sama dengan 10 gram. Jadi berat yang ditambahkan setiap gen dominan adalah 10 gram. Di mana berat buah jeruk jika tidak mengandung A kecil, A kecil, B kecil, B kecil adalah 60 gram. Dan berikut adalah diagram persilangannya. Untuk lebih jelas lagi, di situ ada parental pertama, ada genotip pertama yang dihasilkan di situ A besar B kecil, A kecil B kecil, dan A kecil B besar. Di situ berat jeruk A besar A kecil, B besar B kecil sama dengan 60 gram ditambah 2 dikali 10 gram itu sama dengan 80 gram. Berat jeruk A kecil B besar B kecil itu sama dengan 60 gram ditambah 1 dikali 10 gram sama dengan 70 gram. Jadi rasio fenotip F1 ini biasanya identik dengan karakteristik sifat bunga Linaria marocana. Di sini ada fenotipnya. Ketika dia ungu berarti dia ada antosianinnya dan memiliki pH, maka fenotipnya A besar B besar. Sebagai untuk lebih gampang mengingatnya, jika membahas tentang kriptomery maka akan dominan juga membahas tentang Linaria marocana. Ketika ada A besar maka dia ada antosianinnya. Jika ada B besar maka ada pH basanya yang diketahui. Nah, jika A kecil yang diketahui, dia tidak akan ada memiliki antosianin. Maka bisa kita lihat di tabel ini, ketika dia putih, antosianinnya itu tidak ada. Karena genotipnya itu A kecil B besar atau A kecil B kecil B kecil. Dan di situ juga pH-nya bisa saja basah, bisa saja asam, begitu. Jadi jika kita lihat pada gambar yang kedua, gambar yang di samping tabel itu rasionya menjadi rasio fenotip F2-nya itu ungu banding merah banding putih sama dengan 9:3:4. Nah, yang kelima itu ada komplementer. Ini yang terakhir. Komplementer ini merupakan interaksi antara gen-gen dominan yang saling melengkapi dan mengekspresikan suatu sifat. Nah, genotip dan fenotip bunga Lathyrus odoratus. Di sini genotipnya ketika dia C besar P besar maka fenotipnya dihasilkan ungu. Ketika C besar P kecil fenotip yang dihasilkan itu adalah putih. Itu pula dengan ketika C kecil P besar maka dihasilkan fenotipnya putih, dan ketika C kecil P kecil artinya keduanya itu resesif juga dihasilkan fenotip yang putih. Maka diagram persilangan Lathyrus odoratus adalah sebagai berikut yang ada di gambar kedua. Di situ dihasilkan 9 C besar P besar yaitu ungu, 3 C besar P kecil yaitu putih, 3 C kecil P besar yaitu putih juga, dan 1 C kecil P kecil yaitu putih. Maka rasio fenotip F2 adalah ungu banding putih sama dengan 9:7. Demikianlah ulasan saya mengenai penyimpangan semu hukum Mendel. Saya mohon maaf apabila salah perkataan termasuk dalam penyampaian materi. Semoga video ini dapat bermanfaat dan terima kasih telah menyaksikan.